Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya dari dulu sampai sekarang. Di sini kita akan membahas tentang diskusi yang dibahas oleh Wali Sembilan Songo tentang adat dan budaya Nusantara di dalam Islam. Pada suatu ketika Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat orang Jawa seperti selamatan, bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang, sebab orang Jawa akan lari menjauhi ulama jika ditentang secara keras. Adat istiadat itu diusulkan agar diberi warna atau unsur Islam. Sunan Ampel bertanya atas usulan Sunan Kalijaga itu. Apakah adat istiadat lama itu nantinya tidak mengkhawatirkan bila dianggap ajaran Islam? Padahal yang demikian itu tidak ada dalam ajaran Islam. Apakah hal ini tidak akan menjadikan bid'ah? Pertanyaan Sunan Ampel ini dijawab oleh Sunan Kudus. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga, sebab ada sebagian ajaran agama Buddha yang mirip dengan ajaran Islam, yaitu orang kaya harus menolong orang fakir miskin. Adapun mengenai kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari nanti akan ada orang Islam yang akan menyempurnakannya. Pendukung Sunan Kalijaga ada 5 orang, sedang pendukung Sunan Ampel hanya 2 orang yaitu Sunan Giri dan Sunan Derajat, maka usulan Sunan Kalijaga diterima. Adat istiadat Jawa yang diwarnai Islam itu antara lain selamatan mitoni, selamatan mengirim doa untuk orang mati, biasanya disebut tahlilan, dan lain-lain yang secara hakiki tidak bertentangan dengan akidah Islam. Pada suatu ketika para wali berkumpul setelah 40 hari meninggalnya Sunan Ampel. Sunan Kalijaga tiba-tiba membakar kemenyan. Para wali yang lain menganggap tindakan Sunan Kalijaga berlebihan karena membakar kemenyan adalah kebiasaan orang Jawa yang tidak Islami. Sunan Kudus berkata, membakar kemenyan ini biasanya dilakukan orang Jawa untuk memanggil arwah orang mati. Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Sunan Kalijaga berkata, kita ini hendak mengajak orang Jawa masuk Islam, hendaknya kita dapat mengadakan pendekatan pada mereka. Kita membakar kemenyan bukan untuk memanggil aura orang mati, melainkan sekedar mengharumkan ruangan, karena orang-orang Jawa ini kebanyakan hanya mengenal kemenyan sebagai pengharum, bukan wangi-wangian lainnya. Bukankah wangi-wangian itu disunahkan Nabi? Tapi tidak harus membakar kemenyan, kata Sunan Kudus. Adakah di dalam hadis disebutkan larangan membakar kemenyan sebagai pengharum ruangan? Tukas Sunan Kalijaga. Wali lainnya hanya diam saja. Sementara Sunan Kudus yang sebenarnya lebih condong berpihak kepada Sunan Kalijaga kali ini entah mengapa merasa risih atas tindak tanduk Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga memang suka yang aneh-aneh, ujar Sunan Kudus. Tapi janganlah Sunan Kalijaga merendahkan martabat sebagai wali dengan memakai pakaian seperti itu. Sunan Kalijaga memang lebih sering memakai pakaian seperti rakyat biasa. Celana panjang warna hitam atau biru dan baju dengan warna serupa, ikat kepalanya hanya berupa udeng atau destar. Sunan Kalijaga menjawab, di hadapan Allah tidak ada yang istimewa. Hanya kadar takwa yang jadi ukuran derajat seseorang bukan pakaiannya. Lagi pula ajaran Islam hanya menyebutkan kewajiban setiap umat menutup aurat. Tidak disebutkan harus memakai jubah atau sarung. Justru dengan pakaian seperti ini saya dapat bergaul dengan rakyat jelata dan dengan mudah saya dapat memberikan ajaran Islam kepada mereka. Kembali para wali membenarkan pendapat Sunan Kalijaga. Selanjutnya Sunan Kalijaga juga mengusulkan agar kesenian rakyat seperti gending, tembang dan wayang dapat diterima oleh para wali sebagai media dakwah. Usul ini oleh para wali akhirnya disetujui.